Masyarakat Indonesia umumnya mungkin hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun nih, tak banyak orang tahu dalam sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa ada dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden. Nah, siapakah mereka? Tiap malam tertidur pulas meski tidak memikirkan sialan. Yuk kawan, mari kita bahas Presiden Indonesia yang terlupakan. Sejak resmi berdiri sebagai sebuah negara, Republik Indonesia ini telah dipimpin oleh 7 orang tokoh. Dalam kurun 78 tahun terakhir ya, rakyat Indonesia ini telah merasakan pergantian penguasa dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dimulai pada 1945 oleh Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu. Nah, selain ketujuh tokoh tersebut ya, rupanya Indonesia ini masih memiliki dua tokoh lain yang pernah menduduki kursi tertinggi pemerintahan di Republik Indonesia. Mereka adalah Syarifuddin Prawiranegara dan Mr. Asaat. Mungkin banyak dari kalian agak asing ya kalau mendengar nama tersebut. Jadi teman-teman, dua tokoh tersebut ini yang merupakan tokoh politik terkemuka semasa Revolusi Indonesia. Sebagai catatan ya, keduanya ini menduduki posisi sebagai presiden saat situasi di dalam negeri ini sedang dalam kondisi darurat. Syarifuddin mendirikan yang disebut sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI di Sumatera sebagai upaya mempertahankan kedaulatan setelah Presiden Soekarno dan jajarannya di Yogyakarta ini berhasil dilumpuhkan pihak Belanda. Sementara Mr. Asaat yang menduduki kursi pimpinan sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia ini ketika Soekarno ini menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Pada 19 Desember 1948 ya, Indonesia ini diserang Belanda yang dikenal dengan agresi militer kedua. Negara waktu itu ya kondisinya ini kacau banget, khususnya di ibu kota. Waktu itu Indonesia ini ibu kotanya masih Yogyakarta. Nah, pada kejadian tersebut ya, Belanda ini yang menangkap beberapa tokoh penting, di antaranya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir serta tokoh-tokoh lainnya. Nah, di situasi yang genting tersebut ya, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ini menyurati Syarifuddin yang saat itu tengah berada di Sumatera ya, melalui telegram untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat atau disingkat PDRI di Sumatera. Pembentukan pemerintahan darurat ini yang merupakan upaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia ini masih ada dan berdaulat. Strategi darurat ini ya diputuskan Presiden Soekarno beserta jajaran kabinetnya yang berada di Yogyakarta. Pesan telegram itu yang menyatakan jika keadaan ini semakin memburuk ya, maka Syarifuddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran akan membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat. Tapi nih ya, sayang banget ya, pesan tersebut ini tidak pernah sampai ke tangan Syarifuddin Prawiranegara. Hal ini ya diakibatkan sulitnya sistem komunikasi pada saat itu. Namun ya, walaupun demikian ya, sebagai pejuang sejati ya, Syarifuddin ini mengambil inisiatif sendiri untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Hal tersebut ya ia lakukan setelah mendengar kabar bahwa Yogyakarta ini ya telah berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, selanjutnya nih ya, bersama Gubernur Sumatera waktu itu TM Hasan pada 19 Desember 1948, Syarifuddin Prawiranegara memutuskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat. Ini ya dilakukan sebagai upaya menyelamatkan Indonesia dari bahaya dan kekosongan pemerintahan. Dan akhirnya nih ya, Bukit Tinggi
terpilih sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru, yang sebelumnya berada di Yogyakarta. Bukit Tinggi dipilih secara langsung ya melalui sidang kabinet. Alasan pemilihan Bukit Tinggi ini ya adalah karena tempatnya yang berada di atas gunung, di dalam hutan dan jauh dari kota. Ya, seperti yang kita ketahui juga ya, semua daerah di Jawa ini sudah dikuasai oleh Belanda. Kabinet PDRI ini ya terbentuk dengan lengkap banget ya, baik secara sipil ataupun militer, dengan kabinet Syarifuddin yang terdiri atas 8 menteri. Nah, strategi tersebut ya ternyata ini manjur banget. Belanda ini ya tidak mengantisipasi munculnya PDRI. Begitu mengetahui adanya pemerintahan baru yang terbentuk ya, Belanda pun ini akhirnya bersedia berunding dengan Indonesia. Pada 13 Juli 1949 atau 8 bulan pasca peristiwa dilakukan sidang PDRI dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan beserta sejumlah menteri. Dan kemudian ya lahirlah perjanjian Romroyen yang mengakhiri upaya Belanda. Soekarno dan kawan-kawan pun ya akhirnya dibebaskan serta kembali ke Yogyakarta. Dan kemudian ya jabatan Presiden Syarifuddin Prawiranegara ini kembali lagi ke Presiden Soekarno. Serah terima mandat dari PDRI tersebut ya terjadi pada 14 Juli 1949 di Jakarta. Seusai menyerahkan kembali kekuasaan pemerintah darurat Republik Indonesia ya, Syarifuddin ini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada 1949 dan kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949 sampai 1950. Selanjutnya, Mr. Asaat adalah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP sejak 1945. Pada 1947 ya, Mr. Asaat ini bahkan dicalonkan sebagai Ketua KNIP dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP singkatannya. Pergolakan roda politik di dalam negeri ya mengantarkan Mr. Asaat ini pada jabatan tak terduga. Ia ini yang menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia yang bertugas memimpin pemerintahan Republik Indonesia ketika negara resmi mengadopsi bentuk serikat atau disebut RIS. Hal ini ya bermula dari sikap Belanda yang terus menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia setelah berlangsungnya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berbagai kesepakatan pun ya ditempuh untuk mendapatkan pengakuan tersebut, termasuk diantaranya adalah Konferensi Meja Bundar yang dilangsungkan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, salah satu hasil Konferensi Meja Bundar ini ya yang mengubah status Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini menjadi sebuah negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. RIS ini yang memiliki 7 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Selain itu ada juga 9 satuan kenegaraan yang berdiri tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, Daerah Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, dan Kalimantan Tenggara. Selanjutnya ya, karena keputusan tersebut ya, maka konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dimungkinkan berlaku secara bersamaan. Nah, oleh karena itu Presiden Soekarno ini menyerahkan mandat kursi kepresidenannya ke Mr. Asaat. Hal ini ya terjadi lantaran ya Soekarno ini telah memegang jabatan presiden di pemerintahan Republik Indonesia Serikat, didampingi Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Mr. Asaat ini ya dilantik jadi presiden pada 27 Desember 1949 yang dilakukan di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Upacara pelantikan itu ya dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno sendiri. Tak hanya penyerahan mandat ya, pada sidang tahun 1949 itu ya BPKNIP secara resmi mengumumkan pemberhentian Soekarno
Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada RIS. Mr. Asaat kemudian membentuk pemerintahan yang berkedudukan di Yogyakarta. Sejumlah tokoh pun ya turut membantunya menjalankan tugas tersebut. Nah, kemudian ya berakhirnya masa jabatan Mr. Asaat ini ya terjadi pada 15 Agustus 1950. Peristiwa itu ya ditandai dengan pembacaan piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI oleh Soekarno saat rapat gabungan DPR, pemerintahan RIS, dan Senat. Piagam itu ya diputuskan berdasarkan persetujuan anggota RIS, DPR, dan BPKNIP. Dan kemudian ya pada siang harinya Soekarno yang tiba di Yogyakarta kembali menerima mandat yang sebelumnya diserahkan kepada Mr. Asaat. Saat itu juga ya mandat presiden ini resmi dikembalikan dari Mr. Asaat ke tangan Soekarno. Nah, usai menjabat sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia ya, Mr. Asaat ini duduk sebagai anggota DPR RI dan duduk dalam Kabinet Natsir sebagai Menteri Dalam Negeri sejak September 1950 hingga Maret 1951. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman kisah dua presiden Indonesia yang terlupakan. Ya, mudah-mudahan setelah aku buat video ini kalian akan selalu ingat ya dua sosok beliau, yaitu Syarifuddin Prawiranegara dan Mr. Asaat yang merupakan juga ya pahlawan revolusi Indonesia. Ya, jadi kayak gitu ya video kali ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertamu lagi. Dadah!